di channel Ruang History. Jangan lupa subscribe, bro. Oke bro, jadi video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Teori Terbentuknya Jagat Raya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas berdasarkan perspektif sains dan Al-Quran. Proses penciptaan alam semesta dari zaman ilmuwan hingga manusia modern sekarang ini nampaknya masih menjadi tanda tanya besar untuk beberapa hal yang masih di luar akal manusia. Tentunya ilmuwan sains terdahulu telah berfilsafat dan berpikir tentang penciptaan alam semesta. Perlu diketahui, jauh sebelum ilmuwan itu lahir, ternyata semua jawaban terdapat dalam Alkitab milik umat muslim yang diturunkan Sang Khalik melalui malaikat Jibril langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, berikut ini proses penciptaan alam semesta dan seisinya menurut sains dan Al-Quran. Yang pertama ialah penciptaan langit dan bumi. Menurut sains, planet-planet dan benda langit lainnya dahulu satu, lalu dipisahkan oleh ledakan besar. Ini berdasarkan teori Big Bang. Sedangkan menurut Al-Quran, langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Yang kedua ialah penciptaan tata surya. Menurut sains, tata surya berasal dari kabut asap atau biasa disebut nebula. Ini berdasarkan teori kabut atau teori nebula. Sedangkan menurut Al-Quran, kemudian dia menuju kepada pencipta langit, dan langit saat itu masih merupakan gumpalan asap. Quran Surat Fussilat ayat 11. Yang selanjutnya ialah penciptaan bumi. Menurut sains, dahulu bumi merupakan planet yang masih tandus. Lalu dengan air hujan dimulailah kehidupan. Sedangkan menurut Al-Quran, dan Allah menurunkan dari langit air, dan dengan air tersebut dihidupkannya bumi sesudah matinya. Quran Surat An-Nahl ayat 65. Yang selanjutnya ialah perluasan tata surya. Menurut sains, tata surya mengalami perluasan. Sedangkan menurut Al-Quran, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Yang kelima ialah penciptaan hewan. Menurut sains, semua hewan berasal dari air, lalu berevolusi menjadi seperti sekarang. Ini berdasarkan teori evolusi biologi. Sedangkan menurut Al-Quran, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Quran Surat An-Nur ayat 45. Yang keenam ialah penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam surah An-Naziat ayat 27-32 Allah berfirman, masa pertama. Ayat 27. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Ayat ini menjelaskan tentang penciptaan alam semesta dengan peristiwa Big Bang, ledakan besar sebagai awal lahirnya ruang dan waktu termasuk materi. Masa kedua, dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Ayat 28. Ayat ini menjelaskan tentang pengembangan alam semesta, sehingga
benda-benda langit makin berjauhan, yang dalam bahasa awam berarti langit makin tinggi. Lalu menyempurnakannya dalam arti pembentukan benda langit bukanlah proses sekali jadi, tetapi proses evolutif, perubahan bertahap, dari awan antar bintang menjadi bintang, lalu nanti akhirnya mati dan digantikan generasi bintang-bintang baru. Masa ketiga, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Ayat 29. Ayat ini bercerita khusus tentang tata surya yang juga berlaku pada bintang-bintang lain. Masa ini adalah masa penciptaan matahari yang bersinar dan bumi serta planet-planet lainnya yang berotasi sehingga ada fenomena malam dan siang. Adanya matahari sebagai sumber cahaya, bumi berotasi menjadikan malam dan siang. Masa keempat, dan setelah itu bumi dia hamparkan. Ayat 30. Ayat ini menjelaskan proses evolusi di planet bumi. Setelah bulan terbentuk dari lontaran sebagian kulit bumi karena tumbukan benda langit lainnya, lempeng benua besar, Pangea, kemudian dihamparkan yang menjadikan benua-benua mulai terpisah, membentuk 5 benua plus Antartika. Masa kelima, darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Ayat 31. Ayat ini menjelaskan awal penciptaan kehidupan di bumi, mungkin juga di planet lain yang disiapkan untuk kehidupan dengan menyediakan air. Masa keenam, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Ayat 32 dan 33. Ayat ini menjelaskan lahirnya gunung-gunung akibat evolusi geologi dan mulai diciptakannya hewan dan kemudian manusia. Nah, itulah dia bro pembahasan pada video kali ini, di mana Al-Quran mengajak manusia untuk menyaksikan eksistensi Tuhan melalui ciptaannya dan menyingkap tabir kegaibannya melalui perhatian mendalam akan realitas konkret yang terhampar luas di langit dan di bumi. Sains bisa menggapai Tuhan melalui observasi yang diteliti dan tentang hukum-hukum yang mengatur fenomena alam itu. Al-Quran menunjukkan adanya realitas intelektual yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat penelitian yang cermat dan mendalam akan semua ciptaannya. Kesadaran juga makin tumbuh bahwa unsur wahyu ilahi tentang Tuhan dan kehendak Tuhan mengenai manusia dalam Al-Quran merupakan rimba maha lebat yang tidak akan dapat diketahui secara tuntas oleh manusia itu sendiri. Kemajuan sains memberikan arti positif dalam penafsiran dengan mempertajam interpretasi Al-Quran dalam tingkat signifikansi religius. Nah, seperti biasa, apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyajian informasi, silahkan tulis di kolom komentar ya bro, agar kita juga sama-sama tahu. Oke?